Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 5C. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dan contoh tradisi. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita pahami dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa memahami pengertian interaksi sosial. Yang kedua, siswa mengetahui bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, siswa mengetahui contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dan siswa mengetahui contoh tradisi di suatu daerah yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungan, sosial budaya, dan adat istiadat. Oke, nah di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan interaksi antar manusia. Interaksi sosial terjadi karena orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda saling menyapa, mengobrol, dan tolong-menolong, ya, sehingga kita bisa berinteraksi sosial, artinya hubungan manusia dengan manusia, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, kenapa terjadi interaksi sosial? Nah, kita ada yang berasal dari Jawa, Batak, Betawi, maupun Papua. Keberagaman tersebut tidak mengganggu interaksi sosial karena bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, selain interaksi sosial, juga ada interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, lingkungan merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia berpengaruh besar dalam pelestarian dan pemeliharaan lingkungan. Interaksi manusia dengan alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi manusia yang mendominasi alam. Nah, yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, waktu untuk berlayar yang menyesuaikan dengan cuaca, serta menghindari tinggal di daerah rawan terkena bencana. Ini merupakan contoh dari interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Jadi, disesuaikan dengan musim yang ada, ya. Oke, yang kedua adalah interaksi manusia yang mendominasi alam. Artinya, manusia bisa mendominasi alam, yaitu meliputi usaha manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Nah, misalnya melakukan hujan buatan untuk lahan yang kekeringan akibat kemarau yang berkepanjangan. Nah, ini merupakan salah satu contoh interaksi manusia yang mendominasi alam. Oke, di sini ada contoh tradisi di suatu daerah yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam dan budaya.
budaya. Nah, yang pertama ada tradisi bau nyale dan pasola di Sumba ya. Tradisi bau nyale dan pasola di Sumba merupakan contoh tradisi yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam dan budaya. Oke, yang pertama kita bahas. Yang pertama yaitu tradisi bau nyale. Sumba Barat yang berada di Pulau Nusa Tenggara Timur melaksanakan tradisi menangkap cacing laut di pagi hari yang disebut dengan tradisi bau nyale. Cacing di daerah tersebut memang hanya muncul 1 tahun sekali. Tradisi ini sudah dilakukan sejak ratusan tahun silam. Nah, tradisi bau nyale merupakan tradisi yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam dan budaya. Kenapa disebut dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam dan budaya? Yang pertama di sini adalah kegiatan manusia. Nah, lingkungan alamnya apa? Nah, di pinggir laut. Terus budaya, karena ini sudah menjadi budaya mereka semenjak ratusan tahun silam. Yang kedua, contoh tradisi yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam dan budaya yaitu tradisi pasola. Nah, setelah pulang membawa cacing, masyarakat merayakan rasa syukur terhadap panen melimpah dengan melakukan tradisi pasola. Dengan menggunakan kain tenun di kepala, pemuda desa saling menombak kubu lawannya dengan menunggangi kuda. Nah, selanjutnya ada tradisi sambatan dan gerubuhan. Tradisi sambatan. Sambatan adalah kegiatan gotong royong warga dalam rangka membantu sesama yang sedang tertimpa musibah atau sedang melakukan pekerjaan besar seperti membangun rumah, hajatan, panen, dan lain-lain. Sambatan ditujukan untuk kepentingan individu. Tradisi sambatan dan gerubuhan biasa dilakukan oleh masyarakat Gunung Kidul. Nah, ini juga termasuk interaksi manusia dengan lingkungan alam dan budaya. Oke, selanjutnya ada tradisi gerubuhan. Sama seperti sambatan, gerubuhan adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan warga. Tetapi gerubuhan ditujukan untuk kepentingan bersama seperti memperbaiki jembatan, membangun pos ronda, membangun jalan, merenovasi balai pertemuan, dan lain-lain. Nah, ini tradisi yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial budaya. Kenapa disebut interaksi manusia dengan lingkungan alam dan budaya? Nah, yang pertama di sini manusia berada di lingkungan alam. Nah, budayanya mereka sudah melaksanakan kegiatan tradisi ini semenjak bertahun-tahun lalu ya. Tentunya di berbagai daerah memiliki tradisinya masing-masing yang menggambarkan interaksi dengan alam, budaya, dan sosial. Tradisi tersebutlah yang merupakan kekayaan bangsa dan negara yang harus dilestarikan. Oke, anak-anak, tetap semangat. Setelah kalian memahami apa itu interaksi sosial, apa itu interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial budaya. Nah, sekarang untuk memahami materi hari ini, kalian silahkan kerjakan latihan soal tematik 5C halaman 29 sampai 30. Selanjutnya, latihan soal tematik 5C halaman 30. Dan selanjutnya tematik 5C halaman 33. Dan yang terakhir halaman
halaman 68. Nah, silahkan kalian kerjakan di rumah. Dan ini buat latihan soal agar kalian memahami materi hari ini. Dan tidak usah dikirim ke Edmodo, cukup dikerjakan saja ya sebagai latihan hari ini. Oke, terima kasih. Tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, mari kita sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise di Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.